Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Angga di channel Angga Al-Fajri. Di sini kita selalu membahas mengenai Excel. Untuk kalian yang ingin mempelajari Excel, bisa mengikuti channel ini. Oke, sekarang kita bakalan mempelajari mengenai pivot table di Microsoft Excel. Nah, pertama sekali kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pivot table. Nah, pivot table ini merupakan sebuah tool yang ada di aplikasi Microsoft Excel yang sering sekali kita pakai untuk meringkas, menganalisis, serta mengeksplorasi data ya. Sehingga data tersebut bisa disajikan menjadi sebuah laporan dalam bentuk tabel-tabel tertentu sesuai dengan kebutuhan kita sendiri ya. Nah, fungsi utama dari si pivot table ini agar sebuah data dapat disajikan secara ringkas berdasarkan parameter-parameter tertentu yang kita tetapkan sendiri. Dengan menggunakan pivot table ini, kita diharapkan bisa mempercepat dalam menganalisis suatu data untuk mengambil suatu keputusan yang lebih tepat ya. Seperti itu. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan file latihan mengenai pivot table di Excel. Nah, untuk kalian yang membutuhkan, kalian bisa unduh saja di deskripsi. Linknya sudah saya pasang di situ ya. Nah, di sini misalnya kita ingin mengetahui ya tentang OS version ya atau Android OS. Nah, misalnya kita ingin tahu yang menggunakan Android 11 ini di tipe HP apa saja. Nah, kalau misalnya kita memiliki data dalam jumlah banyak, maka kita akan kesulitan untuk mengecek satu persatu seperti ini ya. Dengan menggunakan pivot table ini, kita bisa dengan cepat meringkas, menganalisis, serta mengeksplorasi data dengan cepat. Seperti itu. Nah, untuk cara pembuatannya, pertama sekali di sini kalian bisa pakai sheet baru atau kalian juga bisa tampilkan di sheet yang sama. Nah, untuk mempermudah pekerjaan kita, biasanya kita menggunakan sheet yang baru ya, supaya datanya tidak tercampur dengan sheet yang sudah ada ya. Lebih baik kita membuat sebuah sheet baru yang khusus kita gunakan untuk menampilkan pivot table-nya. Oke ya, di sini contohnya seperti ini. Nah, di sini kebutuhannya seperti ini. Kita ingin menampilkan Android OS yang 10. Misalnya dia dipakai di HP apa saja. Nah, setelah kita menampilkan dengan pivot table, kita bisa dengan mudah untuk mengetahuinya. Misalnya di sini Android 10 itu dipakai oleh HP Oppo A15, Oppo A15s, kemudian Android 11 itu dipakai oleh HP Oppo A16, 16i, Oppo A55 dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Android 12. Jadi di sini kita bisa melakukan grouping berdasarkan data-data yang ingin kita lihat ya. Maka sangat cocok disebutkan bahwa pivot table ini digunakan untuk meringkas, menganalisis serta mengeksplorasi data. Oke ya, di sini kita kasih contoh, misalnya kita ingin melihat ini ya, yang menggunakan Android 10 itu dipakai di HP Oppo apa saja. Maka di sini kita bisa buat sebuah sheet baru seperti ini. Untuk namanya kalian bebas bisa kasih terserah kalian ya. Contoh, kita buat contoh aja di sini. Kemudian kita balik dulu ke file latihan utama kita. Nah, di sini kita tinggal blok dulu datanya ya, kita seleksi seperti ini. Nah, setelah terseleksi kita bisa masuk ke menu insert. Selanjutnya kita bisa pilih pivot table. Nah, kemudian kita pilih from table atau ranks ya. Kita tekan ini. Nah, kemudian kita bakalan ditampilkan pop-up seperti ini. Kita pilih yang existing worksheet atau kita juga bisa pilih new worksheet. Karena di sini kita bakalan pakai sheet yang sudah ada, kita pilih existing worksheet. Kemudian kita tekan tanda panah ini dan kita pilih sheet yang mau ditampilkan pivot table-nya. Nah, untuk contoh kita pilih saja di sini, kemudian kita balik lagi ke tanda panah, kemudian kita tekan OK. Nah, setelah muncul seperti ini artinya pivot table sudah berhasil dibuat. Kemudian kita bisa dengan mudah meringkas, menganalisis, serta mengeksplorasi data. Setelah si pivot table ini muncul, selanjutnya kita bisa menentukan parameter-parameter sendiri yang mau ditampilkan di dalam pivot table kita. Seperti halnya di sini kita ingin tahu ya,
Android 11, Android 12 itu yang menggunakan HP Oppo tipenya apa. Maka di sini kita tinggal pilih saja OS version, kemudian kita pilih nama barang. Nah, di sini akan kelihatan Android 10 itu dipakai oleh Oppo A15, Android 11 itu dipakai oleh Oppo A16, kemudian ada Oppo A96, kemudian Android 12 dipakai oleh HP Oppo A57, A77s dan lain-lain ya. Kemudian bagusnya di sini lagi kita juga bisa menampilkan harga. Jadi kita tinggal pilih saja data yang mau ditampilkan. Misalnya di sini saya mau menampilkan harga. Kita pilih saja field harga seperti ini, maka si pivot table akan menampilkan harga seperti itu. Oke, selanjutnya misalnya kita ingin menjadikan row menjadi kolom, maka kita bisa tarik di sini aja, pindahin ke kolom, maka dia akan menjadi kolom seperti itu. Kemudian kalau sudah seperti ini, kalau menurut saya susah dilihat, kita bisa pindah lagi menjadi baris. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya nanti kebutuhan kalian menjadi kolom, maka kalian tinggal tarik drag ke sini, maka dia akan menjadi kolom. Cukup mudah sekali menggunakan pivot table ini. Dia hanya main drag and drop, maka akan menjadi tabel baru ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah tampil seperti ini, selanjutnya kita ingin tahu yang Android 11 saja, maka kita juga bisa melakukan filter di sini. Kita klik saja, kemudian kita matikan select all, kita pilih yang Android 11. Maka yang tampil hanya Android 11 yang menggunakan Oppo A16, A55, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya misalnya kita ingin tahu supplier dari produk-produk yang ada di tabel ini. Misalnya Oppo A77s itu suppliernya siapa? Ya, kita tinggal blok lagi datanya seperti ini. Ctrl Shift, panah ke samping, panah ke bawah untuk melakukan seleksi. Ya, setelah terseleksi, selanjutnya kita bisa masuk lagi ke menu Insert, Pivot Table, kemudian From Table atau Range, kemudian kita pilih Existing Worksheet, kemudian kita tekan tanda panah ini dan kita pilih contoh, kemudian kita tampilkan datanya di sini. Kemudian kita balik lagi ke sini, kemudian kita balik lagi ke tanda panah ini, kemudian kita tekan OK. Maka pivot table akan dibuat untuk kita. Setelah kita memilih data-data yang mau ditampilkan, maka secara otomatis pivot table ini akan menampilkan pilihan sesuai yang kita inginkan. Ternyata Alphegiri itu supplier dari Oppo A16, Oppo A57, dan Angga itu merupakan supplier dari Oppo A15. Kalau sudah seperti ini, kita bisa dengan mudah menganalisis, meringkas, dan mengeksplorasi data. Nah, selanjutnya di sini kalau misalnya kita ingin tahu harga HP ini berapa, kita tinggal pilih saja harga. Kemudian total. Nah, di sini akan secara otomatis muncul grand total, kemudian total harganya berapa, di sini akan ditampilkan semuanya. Cukup mudah sekali menggunakan pivot table ini, kita bisa dengan mudah memfilter data untuk meringkas, menganalisis, dan mengeksplorasi data sesuai dengan kebutuhan kita sendiri ya. Jadi setelah kita menggunakan pivot table ini, kita diharapkan bisa mempercepat dalam menganalisis data untuk mengambil keputusan yang lebih tepat, seperti itu ya. Nah, untuk kalian yang membutuhkan file latihan, saya sudah upload di deskripsi. Silahkan kalian unduh saja untuk bahan uji coba kalian di rumah. Silahkan dicoba, semoga terbantu dan sampai jumpa di video berikutnya.